Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang linear probing. Sekarang kita bahas mengenai quadratic probing. Perbedaan dari linear dan quadratic itu terdapat pada jika terjadi collision atau jika terjadi tabrakan. Kalau linear kan jika terjadi tabrakan maka lanjut ke indeks ke berikutnya. Namun kalau di quadratic probing ini akan lanjut ke indeks berikutnya, namun sesuai pangkat dari TMP ini. Jadi misalkan ini kita ubah di bagian TMP plus-plusnya. Jadi TMP sama dengan Q sedikit ditambah. Nah, ini kita buat variabel untuk menyimpan pangkatnya. Kita awali dengan pangkat 1, maka Q plus SQR kali SQR. Nah ini kemudian SQR plus plus. Nah ini kan bakalan si Q ini akan ditambahkan pangkat dari SQR ini, variabel SQR. Nah agar tidak melebihi dari size, maka kita modulo dengan size. Ini modulo size. Nah agar tidak berubah. Nah ini untuk quadratic probing. Nah, kalau pengandian jika tabel sudah fullnya berbeda dengan linear probing yang sesimpel ini, kita buat fungsi untuk mengecek apakah si tabel ini ada kotak kosong. Maka is empty for in i sama dengan 0, i kurang dari size i plus plus if si tabel indeks ke i sama dengan min 1, dalam artian ada indeks yang kosong, maka return true. Jadi ada kotak yang kosong. Kalau dalam satu perorangan ini tidak ada yang kosong, maka return false. Maka tabel ini udah full. Ini outputnya atau returnnya boolean bool ya, seperti. Maka si TMP sama dengan K ini digantikan dengan fungsi yang tadi, is empty. Nah ini dikasih tanda seru atau negatif. Jadi jika tabelnya udah full maka fungsi ini diberhentikan, jika tidak maka perulangan ini dilakukan kembali. Nah kemudian kita coba untuk mengeluarkannya. Ini quadratic probing ya. Silahkan kalian jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Si nilai 14 ini di modulo 2 sama seperti tadi, di modulo 2 hasilnya 4, maka masuk ke indeks keempat. Kemudian 26, si 26 ini di modulo 5 hasilnya 1, masuk ke sini. Kemudian 13 ini di modulo 5 hasilnya 3, masuk ke sini. Kemudian 61 di modulo 5 hasilnya 1, masuk ke sini. Karena ini kosong maka lanjut ke indeks berikutnya. Maka masuk ke indeks kedua, ditambahkan 1 kali 1. Kemudian 37 modulo 2 hasilnya
2. Nah, ini udah keisi, maka ditambahkan 1 kali 1. 1 kali 1 udah keisi, maka ditambahkan 2 kali 2. 37 ditambah 4, hasilnya 41. 41 dimodulo 5, hasilnya 1. Nah, agar lebih jelas saya tuliskan. Nah, saya tuliskan di sini. Kita tulis dulu indeks ke 1, 2, 3, 4. Kemudian pan tadi 14 masuknya ke sini. 14 modulo 5 hasilnya 4. 26 modulo 5 hasilnya 1, masukkan 26. Terus 13 modulo 5 hasilnya 3. 13 di sini. Kemudian 61 modulo 5 hasilnya 1. Nah, di sini 1 kan ada nilai 26, maka terjadi tabrakan. Jika terjadi tabrakan, maka indeksnya akan berubah seperti ini. 61, nilai 61 ditambah 1 kali 1, kemudian dimodulo ukuran dari tabelnya. Ukuran dari tabelnya kan tadi 5, modulo 5. Ini hasilnya 61 tambah 1 kali 1, 62. 62 di modulo 5 hasilnya 2. Maka nilai 61 ini masuk ke indeks kedua. Ini 61 di sini. Kemudian untuk 37 modulo 5 hasilnya 2, masuknya ke sini, tapi di sini udah terisi dengan elemen 61. Maka terjadi tabrakan. 37 ditambahkan dengan 1 kali 1 untuk iterasi pertama, sama dengan 37 tambah 1 kali 1, 38. 38 di modulo 5 hasilnya 3. Maka 37 dimasukkan ke indeks ke-3. Nah, sedangkan indeks ketiga ini sudah ada elemen 13. Maka dilanjutkan dengan 37 ditambahkan 2 kali 2 di modulo 5. 37 tambah 2 kali 2 sama dengan 4. 37 tambah 4, 41. 41 modulo 5 hasilnya 1. Nah, dimasukkan ke indeks 1. Sedangkan indeks 1 ini sudah ada elemen 26. Maka dilanjutkan kembali. 37 modulo kali tambah 3 kali 3, kemudian modulo 5 sama dengan 3 kali 3 9. 37 tambah 9, 45. 45 modulo 5 hasilnya 0. Maka 37 dimasukkan ke indeks ke 0. Kemudian 12, meskipun ini sudah full, kita hitung juga. 12 kan di modulo 5 hasilnya 2, maka terjadi collision di sini. Dan 12 1 kali 1 modulo dengan 5 sama dengan 13 modulo 5 hasilnya 3. Nah, ini kan ada fungsi is empty ini. Nah, maka untuk insert 12 ini langsung dibatalkan. Maka hasilnya untuk indeks ke 0 37, indeks kedua 26, indeks kedua 61, indeks ketiga 13, 4 14. Nah, tadi ada delay 26. Ya berarti 26 ini akan kosong. Ya, indeks ke 1 ini akan kosong. Nah, sudah cukup untuk mengenai quadratic probing. Jika ada pertanyaan bisa kalian tinggalkan di kolom komentar atau langsung chat ke asdosnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.